Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi atau yang dikenal dengan Bankesbangpol menggelar rapat koordinasi bidang politik seprovinsi Jambi dalam persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kesbangpol pada Rabu pagi 8 Desember 2021 yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Apani Saharudin yang didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Mukti Said dan Kepala Bidang Partisipasi Politik Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Suwardi. Pada rapat koordinasi yang digelar oleh Bankesbangpol Provinsi Jambi ini diisi 2 narasumber, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Imran, kemudian anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Adienti, yang turut diikuti 33 peserta. Yang terdiri dari Sekda Kabupaten Kota, Kaban atau Kakan Kesbangpol Kabupaten Kota, dan Kaban Keuangan Daerah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Jambi Apani Saharudin dalam sambutannya berharap peserta yang hadir pada rakor tersebut dapat memahami makna dari partisipasi dalam politik. Apani mengatakan pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis. Kemudian dirinya menyampaikan penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya akan dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu, peserta dan petugas pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak sipil dan politik warga negara. Makna partisipasi dalam politik, kompetensi dan akuntabilitas serta memberi perhatian terhadap kebijakan politik, terutama pada masyarakat pemilih kita dan partai-partai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil hanya akan dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu serta peserta pemilu dan petugas pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara. Penyelenggaraan pemilu yang lemah berpotensi menghambat terjadinya pemilu yang berkualitas. Untuk mengantisipasi segala hambatan penyelenggaraan pemilu tersebut dan dalam menyongsong pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 nantinya yang merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pemilu sebagai sarana demokrasi meskipun berubah-ubah peraturannya bukan berarti mengubah atau makna demokrasi berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, pemerintah senantiasa membuka diri terhadap dinamika politik nasional yang berkembang, yang menurut adanya perubahan terhadap undang-undang politik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya menata pemilu dan pemilu kada serentak pada tahun 2024 yang lebih baik dari sebelumnya. Apani menegaskan Kesbangpol Kabupaten Kota perlu mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, dimulai dari tahapan pelaksanaan hingga pemungutan suara. Selain itu, perlu melakukan deteksi dini dan pencegahan dini adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dirinya menambahkan dengan adanya materi yang disampaikan oleh narasumber tentunya menjadi bekal awal bagi pemerintah daerah dalam mensukseskan pilkada dan pemilu serentak tahun 2024. Dapat pencerahan dari narasumber Pak Sesdirjen Polhum Mendagri yang banyak materi-materinya sangat menarik dan tentunya ini merupakan bekal atau pemahaman awal kita bagaimana kita mempersiapkan dan insya Allah kita mensukseskan pemilu 2000, pemilu kada dan pemilu 2020 ya, bekal yang berharga.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Mukti Said mengatakan tujuan dari rapat koordinasi ini untuk meningkatkan partisipasi penyelenggara dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang, serta meminimalisir permasalahan yang ditemui maupun kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 di Provinsi Jambi. 2024 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang nomor perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang yang kepala daerah. Ketujuh, DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tahun 2021. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilaksanakan rapat koordinasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi penyelenggara dan menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta menginventarisasi permasalahan yang ditemui maupun kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Provinsi Jambi. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Mukti Said mengatakan, dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024, pemerintah Provinsi Jambi melalui Kesbangpol sudah mulai mempersiapkan segala hal, terutama mengenai anggaran, kemudian melakukan sosialisasi undang-undang politik, khususnya kepada pemilih pemula dan kegiatan lainnya. Selain itu, Mukti Said mengajak forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, dan para ormas lainnya untuk bersama-sama mensosialisasikan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Mukti berharap pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun 2024 dapat digelar lebih baik dari tahun sebelumnya. Mengadakan rakor politik, itu audiennya pertama itu Sekda Kabupaten Kota, kemudian Kabak Kesbangpol dan Kabak Keuangan. Dalam hal ini meneruskan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri tentang persiapan kita dalam menghadapi pilkada 2024 yang akan datang. Jadi dari sekarang sudah mulai kita siapkan, terutama masalah penganggaran. Makanya kami Kesbangpol mengundang itu Sekda yang mewakili, ya, kemudian Kabak Keuangan. Kemudian tadi kami sengaja hari ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Polhum, yaitu Pak Sesditjen, Pak Imron, lebih banyak menekankan kepada persiapan kita kepada pemilu 2024 yang akan datang, dan menegaskan bahwa persiapan di 2024 itu harus matang kita laksanakan, karena dalam sejarah Indonesia merdeka sampai hari ini pemilu 2024 ini baru sekali ini kita lakukan, kan? Kenapa? Karena pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, kemudian kepala daerah sama-sama. Nah itu memang kita lebih menekankan kepada pemilu 2024. Lalu kami, ya, jajaran pemerintah daerah, terutama Kesbangpol dan pihak terkait itu lebih menekankan kepada sosialisasi undang-undang politik. Tadi kita lihat dari narasumber, ya,
paparan dari Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2024 itu yang paling banyak itu rentang umurnya itu 21 sampai 25. Artinya pemilih pemula. Tekanannya harus kepada sosialisasi undang-undang politik ke pemilih pemula. Itu nanti. Dan karena itu sebagai evaluasi ya pelaksanaan di 2024 lebih baik dibandingkan dari 2019 kemarin. Itu tekanannya. Selesai itu ya yang dapat saya sampaikan. Tentu jelas kami ya dari pemerintah daerah menekankan kepada kita semua untuk meningkatkan forum-forum ya, forum pembauran kebangsaan, kemudian forum FKUB ya, dan ormas dan pihak-pihak lain untuk sama-sama mensosialisasikan tentang persiapan kita menghadapi pilkada pemilu dan pilkada di tahun 2024. Rasa itu ya. Sementara itu, Kepala Bidang Partisipasi Politik Bankes Bangpol Provinsi Jambi, Suwardi, mengatakan rapat koordinasi bidang politik se-Provinsi Jambi dalam persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/5451/Polpum tanggal 5 Agustus 2021 tentang persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan rakor bidang politik oleh Badan Kes Bangpol Provinsi Jambi ini dilaksanakan berdasarkan dengan DPA Badan Kes Bangpol tahun 2021. Kemudian juga didasarkan atas adanya surat edaran dari Kemendagri RI tahun 2021 tentang persiapan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kada 2024 mendatang. Untuk itu dihimbau kepada seluruh Kes Bangpol se-Indonesia untuk memulai mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun kegiatan pendidikan politik, terutama pendidikan politik untuk calon-calon pemilih pemula yang berusia remaja yang ada di SLTA, SMA, SMK maupun di perguruan tinggi. Suwardi berharap dari rakor yang digelar ini ada peningkatan signifikan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang akan digelar di tahun 2024 mendatang. Untuk mencapai target pemilih dan mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada, tentunya sinergitas antar Kes Bangpol Provinsi dan Kabupaten Kota, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta semua elemen harus diperkuat. Tentunya kita ingin adanya peningkatan daripada peningkatan pemilih, partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu kada 2024 mendatang, khususnya yang ada di Provinsi Jambi ini. Jadi kalau selama ini, sebelum ini kan angkanya di Provinsi Jambi ini 72,4% tingkat persentase pemilih. Mudah-mudahan di 2024 mendatang itu ada peningkatan yang signifikan. Itu harapan kita semua. Ini semua tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari kita semua, baik itu leading sektornya Kes Bangpol se-Provinsi Jambi yang bersinergi dengan penyelenggara pemilu kada, baik itu KPUD Provinsi Jambi maupun Bawaslu Provinsi Jambi yang ada di Jambi. Ini selain harapan. Dalam materi yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Republik Indonesia Imron secara virtual menyampaikan mengenai kesiapan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024.
Dalam materi yang ia sampaikan, pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 akan berlangsung pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang ditargetkan sebesar 79,50%. Target tersebut tentunya meningkat daripada pilkada tahun 2020 lalu, yakni 77,50%. Imran juga menyampaikan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dapat meningkatkan literasi politik kepada masyarakat secara masif di daerah. Imran menegaskan pemerintah telah merencanakan berbagai program di tahun 2022 dalam mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024. Di antaranya dialog refleksi dan proyeksi dinamika politik pra dan pasca pemilu tahun 2024. Sosialisasi iklan layanan masyarakat dalam rangka sukses pemilu tahun 2024. Kemudian pembentukan tim pemantauan khusus situasi politik dalam negeri pra dan pasca pemilu serentak 2024. Dan program penguatan kepada masyarakat dan aparatur terkait implementasi kebijakan politik dalam mensukseskan pemilu serentak 2024. Sementara narasumber kedua yang disampaikan langsung oleh anggota KPU Provinsi Jambi Adienti menyampaikan materi tentang evaluasi dan persiapan pemilihan serentak tahun 2024. Adienti mengatakan dalam pengadaan logistik pemilihan serentak tahun 2020 lalu, secara umum tidak terlalu ditemukan permasalahan yang muncul. Akan tetapi dengan adanya tambahan pengelolaan logistik APD dengan jumlah yang banyak, membuat kesulitan Satker KPU Kabupaten dan Kota dalam proses distribusinya. Adianti juga menyampaikan ke depan dalam pemekaran wilayah tentunya harus diikuti dengan perubahan administratif, sehingga tidak terjadi permasalahan terkait dengan syarat pemilih memakai EKTP.